Silakan duduk. Shalom, kekasih Yesus. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita buka kitab kita dari surat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan yang berbunyi demikian, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan sama menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 11 sekali lagi sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini hidup kudus seperti Kristus. Kira-kira ada orang hidup kudus? Ada orang hidup kudus? Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12, 14 katakan apa? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang diberkati, berbicara tentang kekudusan, itu adalah kehendak Tuhan.
Jadi kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, khususnya ayat yang ketiga, jelas dikatakan kekudusan itu kehendak Tuhan. Dan kekudusan itu menyangkut apa? Bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Tuhan tanpa kekudusan. Dan serasa di sini sudah pernah saya khotbahkan. Betapa beruntungnya kita, betapa bersyukurnya kita kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Saya tatkala baca Kisah Rasul pasal 13, itu pengakuan Tuhan tentang Daud. Sebab ia seorang yang berkenan di mataku. Sebab ia melakukan kehendakku. Ia berkenan di mataku sebab ia melakukan kehendakku. Kata kehendakku di sini artinya hidup kudus. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa sih yang kita perlu takutkan? Kalau berdasarkan Mazmur 37, saya sudah pernah khotbahkan di sini. Ayat 23 sampai 26 ada 5 janji Tuhan bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, masa depan kita Tuhan jamin. Amin. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, masa depan kita Tuhan jamin. Yang kedua, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, tidak kekurangan mujizat. Kuasa Tuhan tidak akan pernah kurang. Karena tangan Tuhan menopang. Jadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Yang ketiga, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, percaya tidak akan mati kelaparan. Allah yang menyediakan roti, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan segala yang kita perlukan. Yang keempat, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita jadi berkat. Dan adakah yang lebih membahagiakan selain kita jadi berkat? Yang kelima, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, anak cucu kita diberkati dan jadi berkat. Amin. Anak cucu kita diberkati dan jadi berkat. Ya. Bulan lalu saya khotbah di GB Kianisa di Jakarta, itu di Kuningan. Saya lihat itu gembalanya dan anak-anaknya semua tampil melayani. Ya. Anak-anaknya, salah satu anaknya pimpin pujian. Salah satu anaknya yang main musik. Salah satu anaknya yang bersaksi. Saya waktu lihat mereka itu, saya ingat kembali itu Mazmur 37 itu. Anak cucunya diberkati. Ya. Ya. Dan ini gembalanya ini, ya. Dulu omanya, pertama kali saya pelayan rumahnya tahun 78. Salah satu kompleks di Jakarta. Ya. Saya pernah bilang sama dia, saya katakan, tante, apa enggak sebaiknya itu persekutuan ini kita gabung aja, karena sebelahan juga ada persekutuan. Ya. Karena apa? Berapa kali kami hanya berdua persekutuan. Ya. Saya tinggal di Ciputat, itu persekutuannya di Pulau Mas, cukup jauh di Jakarta. Itu persekutuannya jam 11, saya datang jam 10, si tante pun belum mandi. Saya tunggu setengah 11, keluarlah si ibu. Tunggu lagi sudah jam 11, tunggu setengah 12. Dia katakan, Pak Sastra kita mulai ya persekutuan kita hanya berdua. Lalu saya pernah katakan, tante, apa enggak sebaiknya kita gabung aja persekutuan ini. Dia katakan apa? Saudara keberatan kalau saya sendiri. Ya, bayangkan itu perjalanan naik angkot itu 4 kali sambung baru sampai di rumah itu. Hanya 1 orang. Ya. Datang lagi minggu berikutnya apa? Ada lagi 1 orang. Saya tetap ingat tuh. Saudara keberatan kalau saya 1 orang. Maka sampai hari ini Pak Samuel. 1 orang, 1000 orang, 5000 orang, khotbah saya sama. Saudara keberatan kalau 1 orang. Tapi luar biasa saudara. Ya. Dialah yang memulai pelayanan kita di Hong Kong.
Sekarang berapa gereja berdiri di Hong Kong. Dialah yang mereprezentasi kita di Singapura. Dan sekarang apa? Anak cucunya semua melayani. Ya. Anaknya seorang lawyer yang cukup terkenal dan sekarang jadi gembala. Dan anak-anaknya semua. Saya mengerti. Anak cucunya bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat. Termasuk gembala kita Pak Bersih. Amin. Ya. Ya. Saya pertama kali tinggal rumahnya Pak Bersih itu tahun 79. Udah berapa tahun ya? Ya. Waktu itu mereka berdua ini sibuk sekali. Ya. Pak Tarigan sibuk, saya sibuk. Saya lain terus di rumah. Tapi sesibuk-sibuknya mereka, tidak ada hari tanpa pelayanan. Pada waktu itu ada sekitar 60-an persekutuan kita di Bandung. Ya, ya, ya. Saya lihat mereka luar biasa melayani Tuhan. Ya. Dalam begitu sibuk. Dan kita lihat hari ini, anak cucunya diberkati dan jadi berkat. Bapak Ibu, hidup berkenan. Jadi saya percaya selama hidupku berkenan kepada Tuhan, bagaimanapun janji Tuhan pasti digenapi. Anak cucuku diberkati dan jadi berkat. Jangan puas hidupmu diberkati. Jangan bangga hidupmu diberkati. Apakah jadi berkat? Banyak orang diberkati. Tapi apakah jadi berkat? Maka tema kita hari ini, hidup kudus, itu berbicara tentang hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu demi kemurahan Allah, aku meminta kepadamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Bapak Ibu, dan berdasarkan Roma pasal yang ke-6 berbicara tentang kekudusan, saya menemukan 3 hal penting dalam catatan kita. Yang pertama, hidup kudus itu merupakan sikap hormat kita kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti menjaga kekudusan. Amin. Orang yang menghormati Allah pasti apa? Pasti menjaga kekudusan. Maka dikatakan tadi, bolehkah kita berbuat dosa? Alkitab mengatakan bahwa sekali-kali tidak. Bukankah kamu telah mati bagi dosa? Berapa kali kita temukan mati terhadap dosa. Itulah salah satu bukti hormat kita kepada Tuhan. Jadi saya belajar. Menghormati Tuhan berarti menghargai kekudusan. Menghormati Tuhan berarti apa? Menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan sama artinya kita menghargai darah Yesus. Amin. Orang yang menghargai darah Yesus pasti jaga kekudusan hidup. Saudara tahu penebusan itu nilainya, penebusan itu nilainya tidak ternilai. Karena apa? Darah Yesus. 1 Petrus pasal 1. 18-19. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas. Bukan dengan perak. Tapi dengan apa? Dengan darah yang mahal. Maka saudaraku, kekudusan berarti kita menjaga kekudusan. Karena apa? Kita menghargai pengorbanan Yesus. Orang yang bermain-main dengan dosa. Orang yang anggap sepele tentang dosa. Orang yang anggap remeh tentang dosa, itu sama artinya meremehkan darah Yesus. Jangan remehkan darah Yesus. Orang yang menghargai kekudusan, mengerti arti nilai daripada darah Yesus. Ya.
Sebuah pujian yang terus memotivasi dan menguatkan saya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu. Bapak Ibu, jangan main-main dengan darah Yesus. Hargai kekudusan hidup. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, orang yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Orang yang menghormati aku itu akan kuhormati. 1 Samuel pasal 2:30. Jadi bukti hormatmu, bukti hormatku, bukti hormat kita bukan sekedar angkat tangan. Tapi jaga hatimu, jaga kekudusan, pelihara kekudusan. Itu artinya karena darah Yesus. Bapak Ibu, menjaga kekudusan, hidup dalam kekudusan bukan berarti tidak pernah lagi buat salah. Menjaga kekudusan, memelihara kekudusan bukan berarti tidak pernah lagi buat dosa. Tapi bagaimana kita terus dari hari ke hari memberi diri kita diperbaharui. Sebagai katakan dalam Kolose pasal 3 yang ke-10. Tatkala kita sudah mengenakan manusia baru, hidup yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka Rasul Paulus kata, diperbaharui dari sehari ke hari, diperbaharui dari sehari ke sehari. Maka itu salah satu doa pemazmur. Dan ini pun juga terus menjadi doaku secara pribadi. Selikilah aku ya Allah. Lihatlah aku, kenallah aku. Adakah jalanku serong? Tuntunlah aku ke jalanmu yang benar. Itu namanya hidup dalam kekudusan. Memberikan diri kita dari hari ke hari diperbaharui. Dari hari ke hari diperbaharui. Amin. Ya. Maka luar biasa saudara. Tidak kurang hormat. Orang yang menghormati Tuhan tidak akan kurang hormat. Ya. Bahkan ayat yang juga sering saya sampaikan di sini. Orang yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kujadikan anak kesayanganku. Orang yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kukasihi dan kujadikan anak kesayangan. Maliaki pasal 3. Ayat 16 dan 17. Siapa yang tidak senang dijadikan anak kesayangan? Siapa yang tidak menyukai dijadikan anak kesayangan? Anak kesayangan tidak mungkin Tuhan telantarkan. Amin. Anak kesayangan tidak mungkin Tuhan biarkan. Pasti dirawat oleh Tuhan, pasti dijaga oleh Tuhan, pasti diperhatikan oleh Tuhan. Maka saudaraku, selama engkau hidup menghormati Allah, percayalah tidak mungkin Tuhan telantarkan. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Engkau terlalu berharga di mata Tuhan. Engkau anak kesayangan. Maka di tengah-tengah banyak pergumulan yang saya hadapi, saya tetap menikmati. Makasih Tuhan, aku anak kesayanganmu. Tidak mungkin Tuhan telantarkan. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Ya. Menyangkut kesehatan kita. Menyangkut kebutuhan kita. Menyangkut pelayanan kita. Menyangkut masa depan kita. Percayalah. Tidak mungkin Tuhan telantarkan. Ya. 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 Sebagaimana perasaan saksikan di sini. Tuhan izinkan beberapa kali saya mengalami sakit penyakit. Tapi tidak pernah mematikan semangat. Tidak pernah matikan semangat. Karena apa? Saya tahu saya biji matanya Tuhan. Saya biji mata Tuhan. Sebagai biji mata pasti dirawat. Pasti dijaga. Pasti dipelihara. Pasti dilindungi. Maka saudaraku, kejarlah kekudusan. Maka Alkitab tadi katakan apa? Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa apa? Mari kita terus hargai pengorbanan Yesus. Itulah orang yang menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Percayalah Tuhan menghormatimu. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Itu menyangkut bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ya.
Jadi kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-5 dan selanjutnya sampai 11 tadi, kamu hidup di dalam Tuhan. Kalau kamu telah mati bersama Kristus, pasti kamu juga hidup bersama Tuhan. Ini namanya relasi kita. Jadi saudara, berbicara tentang hidup kudus seperti Kristus, ini jelas menyangkut relasi. Hubungan kita dengan Tuhan menuntut namanya kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti aku kudus. Kuduslah kamu. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti aku kudus, hendaklah kamu kudus. Jadi ini menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan itu terlalu amat sangat mahal. Amin. Hubungan kita itu terlalu amat sangat mahal. Karena firman Allah katakan, relasi kita dengan Tuhan itu berbicara tentang apa? Darah Yesus. Kita baca sebentar Efesus 2 ayat yang ke-13. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus. Kamu dahulu yang jauh sudah menjadi dekat. Oleh karena darah Yesus. Maka saudaraku, tidak ada yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita akrab dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat kita intim dengan Tuhan selain darah Yesus. Maka menghargai darah Yesus, menghargai kekudusan, sama artinya apa? Kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan kalau kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada musuh yang terlalu besar. Amin. Tidak ada tantangan yang terlalu berat. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Karena sebuah pujian yang sering kita nyanyikan, dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Sebab apa? Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wah, ayat ini ayat yang sangat menyukakan. Tatkala ada beban berat, tatkala ada tekanan, tatkala ada pergumulan, saya tetap ingat ayat ini. Ya. Ya. Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya. Ia sendiri akan menginjak. Maka saudaraku, orang yang hidupnya kudus, orang yang hidupnya relasinya dengan Allah benar, saya percaya beban itu bukan di atas kepala kita. Tapi beban itu di bawah kaki kita. Amin. Ya. Maka di tengah-tengah pergumulan kita bisa bersorak-sorak. Di tengah-tengah pergumulan kita bisa bernyanyi. Di tengah-tengah pergumulan kita bisa loncat-loncat. Karena apa? Di bawah kaki. Ya. Maka saya percaya seberat apapun beban itu akan menjadi ringan. Amin. Seberat apapun beban itu akan menjadi ringan. Karena apa? Bukan di bawah, bukan di atas kepala kita. Maka mari kita katakan, tatkala penyakit datang, engkau di bawah telapak kakiku. Tatkala tantangan datang, engkau di telapak kakiku. Tatkala masalah datang, engkau di telapak kakiku. Kenapa? Dengan Allah. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita, kita terbatas. Kalau dengan kekuatan kita, kita akan menjadi putus asa. Ya. Ya. Sebuah pernyataan Paulus yang luar biasa, tidak pernah tawar hati. Ya. Itu satu kesaksian, satu ungkapan Paulus. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 4, mulai ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Luar biasa penderitaan Paulus.
Tapi dia katakan apa? Tidak pernah tawar hati. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah patah hati. Karena apa? Dengan Allah. Maka Bapak Ibu, hidup kudus berarti itu membangun relasi kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan percaya Bapak Ibu, selama kita membangun relasi kita dengan Tuhan, tempat pergumulan itu, tempat tantangan itu bukan di pundak kita, tapi di bawah telapak kaki kita. Amin. Maka ringan. Ya, ya. Maka percaya Bapak Ibu, ya, wajahnya tetap berseri-seri walaupun ada pergumulan. Karena apa? Ya. Saya satu hal yang saya senang Pak Bersih. Sering orang kata, wah Pak Sastra sih enak sekali tidak punya pergumulan. Saya senang dengar kata itu. Ya, ya, ya. Pak Sastra tidak punya masalah. Saya paling senang kata-kata itu. Berarti apa? Orang tidak tahu kita punya masalah. Orang tidak tahu kita punya pergumulan. Itu berarti apa? Penampilan kita beda. Walaupun ada pergumulan, tapi tampil beda. Saya tidak bermaksud untuk kita tidak boleh sharing pergumulan. Boleh. Ya. Saya pun sering sampai kata, tolong doakan. Karena saya percaya sekuat-kuatnya hamba Tuhan, sehebatnya hamba Tuhan, tetap manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Ya. Paulus berulang-ulang berkali-kali berkata, berdoalah untuk kami, berdoalah untuk kami, berdoalah untuk kami. Ya. Maka Bapak Ibu puji Tuhan, hidup kudus sama seperti Kristus. Karena apa? Itu menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, dalam terang firman Tuhan pagi hari ini, hidup kudus itu berarti memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Ya. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-6 tadi, ya. Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Intinya dalam ayat-ayat ini adalah memberi diri dipakai oleh Tuhan. Luar biasa menyenangkan. Ya. Minggu lalu saya dengan tim berada di Sumatera Utara di daerah Simalungun. Ya. Dan puji Tuhan, ini pertama kali sinode mengundang resmi, menyambut secara resmi. Ya. Ya. Ini gereja suku yang saya pikir luar biasa. Ya. Ya. Jadi kami disambut oleh eporusnya, ketua sinodenya, sekjennya, semua lengkap. Ya. Dan satu hari sebelum terjun dalam pelayanan, ada 75 hamba-hamba Tuhan. Tidak dipakai istilah pembinaan, tapi apa? Pembekalan. Sama aja artinya. Ya. Lalu kami masuklah ke desa-desa. Ya. Ya. Memang dalam usia saya yang sudah seperti ini tidak gampang. Pertama dikatakan apa? Perjalanannya 7 jam. Saya pikir apa kuat ini dalam usia begini. Tapi saya pikir Tuhan yang mempercayakan, pasti Tuhan memperlengkapi. Ya. Sampailah kami di desa yang pertama. Ya. Kami di sekitar 23 orang, timnya dibagilah 22 orang satu rumah. Ya. Tidur di lantai, tidur di tikar. Tapi saya pikir luar biasa enak tidur. Dan itulah pertama kali saya pelayanan pribadi antri. Saya sudah sakit pinggang saya. Ya, ya. Ternyata Pak Samuel, melayani pribadi itu lebih berat daripada khotbah. Dan itu antri. Ya. Jadi kami ada 15 hamba Tuhan konselernya. Ya. 13 dari Jakarta, 2 dari GKPS. Itu tidak berhenti-berhenti. Kita minta maaf karena minum pun tidak sempat. Karena antri. Ya. Tapi ada sukacita melimpah-limpah. Capek tapi sukacita. Ya. Dan saya lihat semua tim. Ada salah satu anggota tim kami. Dia sudah 83 tahun. Ya. Saya tiap kali lihat dia, saya katakan, dia aja semangat. Ya. Gimana saya tidak semangat? Ya. Ya.
Kami pernah ketinggalan kapal. Ya. Jadi itu dikejar sampai Sepit. Kita sampai ke Sepit itu. Dari Sepit itu ada tali dari atas. Didorong ke atas begini. Bayangkan dia sudah umur 82 tahun. Ya. Ya. Saya katakan namanya Dr. Miss. Dok, udahlah kita batalkan aja. Nanti kita tunggu kapalnya. Nah, kalau kalian juga bisa, saya juga bisa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, itu tali dia turunkan dari kapal itu. Dari Sepit itu kita dorong ke atas dari samping kapal itu. Saya bayangkan seandainya dia jatuh, apa yang terjadi? Di tengah-tengah lautan. Tapi luar biasa. Ya, ya, ya. Karena apa? Memberi diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan salah satu kunci kekudusan. Maka Bapak Ibu saya percaya, makin kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan, tidak ada kesempatan bagi setan. Makin kita memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan, tidak ada kesempatan untuk dosa. Karena kita katakan apa? Firman itu seperti pedang bermata dua. Makin kita kuatkan orang, kita makin kuat. Makin kita hibur orang, kita makin terhibur. Kita tegur orang, kita makin dibentuk. Maka kekudusan hidup tidak bisa lepaskan daripada pelayanan. Pelayanan tidak berarti saudara semua harus tampil sebagai singer di sini, pemusik. Tidak semua tampil jadi pengkhotbah. Tapi sebagaimana sering saya sampaikan, hidup kita berdampak untuk tujuan Tuhan tercapai. Itulah namanya melayani. Itulah namanya melayani. Karir kita, studi kita, pergaulan kita, jualan kita, pekerjaan kita, biarlah itu berdampak untuk Injil maju. Ya. Satu pernyataan Paulus luar biasa, Filipi 1 ayat 12. Ya. Dalam Filipi pasal 1:12, apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Pastikan studimu berdampak untuk kemajuan Injil. Pastikan karirmu berdampak untuk kemajuan Injil. Pastikan rumah tanggamu berdampak untuk kemajuan Injil. Pastikan rumah tanggamu berdampak untuk kemajuan Injil. Saya percaya kalau suami istri bertujuan Injil maju, apa enggak masalah rumah tangganya? Kalau orang tua dengan anak sama-sama punya tujuan Injil maju, apa enggak kita hidup rukun? Apa enggak hidup rukun? Ya. Ya. Tapi tatkala kita tidak lagi fokusnya untuk memberi hidup untuk dipakai Tuhan, terlalu banyak hal yang kita bisa jatuh ke dalam dosa. Maka itu Bapak Ibu, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, serahkanlah dirimu kepada Allah. Ayat yang ke-13. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup kudus berarti memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Hidup kudus berarti apa? Memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Maka mari kita belajar hari ini. Tuhan, biarlah rumah tanggaku berdampak untuk Injil maju. Biarlah usahaku berdampak untuk Injil maju. Biarlah bisnisku berdampak untuk Injil maju. Biarlah sekolahku berdampak untuk Injil maju. Luar biasa indahnya. Saya percaya bukan hanya hidup kudus. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, dihargai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Ya. Maka saudaraku, jangan pernah meragukan. Makin engkau memberikan dirimu dipakai oleh Tuhan, percayalah, Tuhan makin peduli, Tuhan makin bertanggung jawab. Saya terlalu yakin, kalau anak cucuku semua memberikan diri dipakai oleh Tuhan, saya percaya masa depan mereka Tuhan jamin. Tidak mungkin Tuhan telantarkan. Dan nanti kita lihat contoh untuk gembala kita. Ya. Ya.
Luar biasa. Saya tidak bermaksud saudara semua melayani Tuhan, lalu anak-anaknya semua menjadi pengusaha besar. Bukan. Tapi kunci yang pertama tadi apa? Hidup berkenan kepada Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, memberi diri dipakai oleh Tuhan, memang tidak ada pilihan lain. Namanya pengorbanan. Namanya pengorbanan. Ya. Tidak akan mungkin kita menjadi teman sekerja Tuhan tanpa kerelaan untuk berkorban. Namanya memberi. Namanya memberi. Dan ini apa? Satu rasa berhutang kita kepada Tuhan. Ya, ya. 2 minggu lalu, di tengah-tengah kesibukan, sering istri saya mengunjungi pendeta yang 42 tahun lalu memberkati kami. Ya. Sejak kami diberkati tidak pernah ketemu. Ya. Ya. Lalu 2 minggu sebelumnya, Tuhan taruh kerinduan itu dalam hati saya. Saya bilang istri saya rindu sekali bertemu dengan namanya pendeta Sadakata Ginting. Saya katakan rindu sekali saya ketemu dengan beliau. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk buka jalan. Sebelum kami ke Simalungun, ada waktu 1 hari di Medan, kan kami coba kunjungi. Dia katakan apa? Kalian pasangan yang sangat berbahagia. Hidup kalian dipakai oleh Tuhan. Kalian pasangan yang sangat berbahagia. Karena hidup kalian dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan. Maka saudaraku percayalah. Tidak ada hidup yang lebih membahagiakan. Selain hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka itulah hidup kudus. Maka 3 catatan yang saya sudah bagikan pagi hari ini tentang hidup kudus sama seperti Kristus. Yang pertama, hidup kudus itulah tanda hormat kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita menghargai darah Yesus yang telah dicurahkan. Yang kedua, hidup kudus berarti bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menjaga, memelihara, merawat relasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Relasi kita dengan Tuhan terlalu amat sangat mahal. Itulah darah Yesus. Dan yang ketiga, hidup kudus tidak bisa terlepas daripada pelayanan. Memberi diri dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Saya percaya makin kita berikan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menggoda kita. Ya. Maka itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah mundur. Mari kita terus maju. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Dan mari kita terus hidup menghormati Tuhan. Percaya masa depan kita Tuhan jamin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan akan kami hal yang sangat penting. Itulah bagaimana kami hidup, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, terus memiliki sikap hormat akan Engkau Tuhan, dengan menghargai darah Yesus yang telah tercurah untuk menebus kami, untuk menyucikan kami, sehingga kami boleh menikmati sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami menghargai akan darah-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami menghormati Engkau Tuhan yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan ingatkan kami lagi Tuhan, betapa kami bersyukur memiliki relasi dengan Allah, boleh memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk darah Yesus yang telah menyucikan kami, darah Yesus yang telah membersihkan kami, darah Yesus yang telah menebus kami. Sehingga tembok-tembok pemisah telah diruntuhkan, jurang-jurang pemisah telah diruntuhkan, jurang-jurang pemisah telah ditimbun oleh Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Maka tolong kami Tuhan untuk tidak lalai
untuk tidak menyepelekan, untuk tidak menyanyiakan. Bagaimana kami terus membangun, merawat, menjaga relasi kami dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan membangun relasi dengan Tuhan, hidup akan menjadi ringan, tantangan akan menjadi ringan, masalah akan menjadi ringan. Oleh karena apa? Bukan kami yang berjuang, tapi ada Tuhan yang berjuang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk darah Yesus yang memungkinkan Tuhan boleh jadikan kami menjadi alat-Mu. Darah Yesus yang telah menguruskan kami, yang memungkinkan kami boleh layak untuk menjadi teman sekerja-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk menghargai kepercayaan. Tolong kami untuk menghargai kehormatan. Tolong kami menghargai akan satu kepercayaan Tuhan untuk boleh terlibat dalam pelayanan-Mu Tuhan. Dengan terus memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Tidak ada anggota-anggota tubuh kami yang tidak dipakai oleh Tuhan. Pikiran kami Tuhan pakai, perasaan kami Tuhan pakai, kehendak kami Tuhan pakai, keinginan kami Tuhan pakai. Pakailah seluruh hidup kami Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis menjatuhkan kami, menjerumuskan kami. Kami senantiasa kedapatan hidup dalam kemenangan Engkau ya Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjuang, mengejar kekudusan. Mampukan kami terus untuk berjuang, mempertahankan kekudusan. Mampukan kami terus berjuang untuk memelihara kekudusan kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena darah-Mu terlalu mahal yang telah tercurah bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami menganggap sepele, menganggap remeh akan dosa. Ampunilah kami Tuhan. Pengampunan-Mu terlalu mahal, pengampunan-Mu terlalu berharga, darah-Mu terlalu mahal Tuhan. Maka doaku Tuhan, Tuhan mampukan kami menjalani hidup kudus seperti Kristus hidup kudus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.